Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan, Ya. mahasiswa MPI Fakultas Tarbiyah di Manado. Tentu motif dalam bertanya itu berkaitan dengan yang pertama kepenulisan. Ya, karena hari ini lagi giat-giatnya menulis dan perlu referensi. Yang tentu temanya, topiknya itu berkaitan dengan manusia yang ideal. Dan ayah sebagai pembimbing, dosen, senior mau coba minta tanggapan, pernyataan dan bimbingan dari ayah Dr. Rifai Pulokio tentang di era yang sangat kompleks hari ini. Kita didistraksikan dengan berbagai macam teknologi, berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, pertanyaannya ya, sebagai umat yang beragama, bagaimana kita menjalani dan bersikap menjadi manusia yang ideal dan beragama yang tentu menganut landasan Qurani. Mungkin itu dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda. Sini sudah semester berapa sih? 8. Oh, 8. Sudah mau menulis atau sementara proses penulisan? Ya, skripsi sudah, tapi ini ada proyek artikel ilmiah, jadi Terkait dengan manusia. Manusia yang ideal. ya. Manusia yang ideal itu kalau kita mencoba mengacu pada Al-Quran, itu banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Allah. Antara lain kita bicara tentang manusia yang ideal itu paling tidak ada di Ali Imran misalnya kan, Ali Imran ayat 190 191. Di sana pertama Allah menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dari ayat ini kita coba tarik satu kesimpulan bahwa yang namanya manusia ideal itu adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa memanage kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya, mampu untuk memberdayakan, mengeksploitasi apa yang kelebihan yang Allah kasih. Di ayat itu kan Allah misalnya menjelaskan bahwa antara lain diciptakannya langit dan bumi, edaran waktu siang dan malam, itu kan diperuntukkan semuanya untuk pada manusia yang memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan itu apa? Itulah akal pikiran yang pertama. Kenapa saya ke akal pikiran? Karena dalam Quran surat At-Tin itu dijelaskan secara gamblang oleh Allah bahwa salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu ada pada aspek akal pikiran manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk kejadiannya. Nah, dalam berbagai kitab tafsir dapat kita temukan bahwa para mufassir hampir sepakat untuk mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki manusia adalah terletak pada akal pikirannya, pada kecerdasan otak. Nah, kecerdasan otak atau kesempurnaan yang dimiliki yang merupakan indikator sebagai manusia ideal itu kembali ke Ali Imran ayat 190-191 adalah kemampuan dia mengolah, memanage akal itu. Caranya seperti apa? Pemberdayaan akal sebagai sebuah anugerah terbaik yang Allah berikan itu harus dimanfaatkan pada segala aspek kehidupan. Sehingga ayat itu dilanjutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya manusia ideal menurut Qur'ani adalah manusia yang tahu menempatkan posisi kelebihan yang Allah berikan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ingatlah, Farlan, banyak ayat sih dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang
Betapa hebatnya manusia, misalnya di Al-Isra ayat 70 juga, bahwa ternyata manusia itu merupakan makhluk yang dilebihkan Allah. Digambarkan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimma khalaqna tafdila. Jadi Allah kasih kesempurnaan kepada manusia, Allah kasih kelebihan kepada manusia di mana saja, di darat, di laut, diberikan rezeki yang baik, lalu kemudian dia dibandingkan dengan makhluk yang lain, dia paling mulia. Ya. Nah, manusia ideal tahu memanfaatkan itu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia yang ideal dalam versus Al-Quran itu adalah manusia yang senantiasa mampu memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang Allah berikan. Ya, Allah kasih ke kita ini terlalu banyak, ya kan? Banyak sekali, tidak cuma akal, tetapi banyak sekali kelebihan yang Allah berikan. Dalam Al-A'raf itu Allah bilang gini, ketika manusia tidak mampu untuk memanfaatkan, memberdayakan kelebihan-kelebihan itu, maka diancam oleh Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, sangat banyak yang nanti akhir kehidupan itu fatal. Kenapa fatal? Karena tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka yang diberikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu memanage kelebihan yang Allah berikan. Apa saja kelebihannya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih mereka akal, Allah kasih mereka pikiran, tetapi la yafqahuna biha, tidak dimanfaatkan pikiran itu dengan sebaik-baiknya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kasih kelebihan pandangan yang begitu hebat, tapi tidak mampu untuk menempatkan penglihatan itu pada posisi dan porsinya. Walahum adhan la yasma'una biha. Allah kasih mereka indera untuk bisa menyimak segala peristiwa yang ada dalam kehidupan ini, tapi la yasma'una biha. Bukan mereka tidak punya akal, bukan mereka tidak punya mata, bukan mereka tidak punya telinga. Mereka punya akal tapi tidak berguna. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Direndahkan derajatnya oleh Allah dalam arti tadi, tsumma radatnahu asfala safilin. Dikembalikanlah dia pada tempat yang serendah-rendahnya. Jadi manusia yang ideal, manusia yang sempurna itu yang kedua indikatornya adalah di samping dia mampu memanfaatkan akal dengan sebaik-baiknya, dia juga mampu memberdayakan segala fasilitas kehidupan yang Allah berikan. Ada mata, ada telinga, ada kedua kaki, dan ada beragam nikmat anugerah yang Allah berikan. Inilah secara singkat dapat digambarkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah manusia yang ideal itu adalah manusia yang oleh orang lain dia merasa bermanfaat, dia berguna. Jadi kalau ditarik ke hadis, Rasul bersabda, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi ada 3 aspek pada kesempatan ini yang boleh saya jelaskan secara singkat. Demikian kira-kira. Ya. Baik, makasih Ayah. Jadi memanfaatkan akal, ya, memanfaatkan fasilitas, dan juga memberi kebermanfaatan kepada orang lain. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih ya. Yuk.